Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siapa Badarudin dengan NIM 11083. Kali ini saya akan menjelaskan tentang linked list. Nah, yang pertama itu ada peringkasan. Yang pertama itu ada pendahuluan, ada berbagai jenis linked list, ada linked list tunggal, ada linked list melingkar, ada linked list ganda, ada juga sort ini positional list, ada sorted positional list, ada studi kasus maintaining access frequencies atau mempertahankan frekuensi akses, dan ada urutan berbasis tautan dan versus berbasis array. Nah, di sini ada pendahuluannya. Yang pertama itu urutan berbasis array. Itu adalah sebuah himpunan yang menyediakan lebih banyak representasi terpusat dengan satu memori besar yang mampu menampung representasi ke banyak elemen. Nah, keterbatasan urutan berbasis array. Ada di sini ada panjang array itu dinamis, mungkin lebih panjang dari jumlah sebenarnya elemen yang disimpannya. Di sini ada batas operasi yang disomatisasi mungkin tidak dapat diterima dalam sistem real time. Terus ada penyisipan dan penghapusan pada posisi interior array yang memerlukan biaya yang mahal. Nah, di sini ada linked list. Itu adalah alternatif dari rangkaian berbasis array yang mengatasi keterbatasan ini. Hal ini bergantung pada lebih representasi terdistribusi yang nilainya terdapat benda ringan yang disebut asimpul atau node yang dialokasikan untuk setiap elemen. Nah, setiap node menyimpan referensi ke elemennya dan satu atau lebih referensi ke node tetangganya untuk secara kolektif mewakili urutan linear. Nah, secara linked list memiliki keterbatasan berikut. Itu ada elemen daftar linked atau linked list tidak dapat diakses secara efisien dengan indeks numerik. Nah, kita tidak dapat mengetahui hanya dengan memeriksa sebuah node apakah node tersebut merupakan node kedua, kelima, atau ke-20 simpul node dalam daftar. Nah, daftar linked list tunggal atau linked list tunggal ini dalam bentuk yang paling sederhana adalah kumpulan node yang secara kolektif membentuk barisan linear seperti ini. Nah, masing-masing node menyimpan referensi ke objek yang merupakan elemen urutan serta referensi ke node berikutnya atau daftar seperti itu. Nah, di sini ada node pertama dan terakhir dari daftar tertaut dikenal sebagai kepala dan ekor dari daftar masing-masing. Nah, di sini ada kepalanya, di situ ada ini head kepalanya, ini ekornya tail. Nah, dengan memulai dari bagian depan dan berpindah dari satu node ke node lainnya dengan mengikuti referensi berikut dari setiap node, kita dapat mencapai bagian akhir dari daftar melintasi daftar berikut. Di sini head, tail. Nah, kita dapat mengidentifikasi ekor sebelum node sebagai node yang memiliki non sebagai referensi berikutnya. Karena referensi selanjutnya dari sebuah node dapat dilihat sebagai link atau petunjuk ke node lain. Proses melintasi daftar juga dikenal sebagai tautan melompat atau penunjuk lompat. Nah, minimal intense linked list harus menyimpan referensi ke kepala daftar. Tanpa referensi eksplisit ke kepala head, tidak akan ada cara untuk menemukan lokasi node tersebut atau secara langsung yang lainnya. Nah, ini ada eksplisit ke node tail, tidak wajib namun lebih disukai dan mencegah melintasi sisa daftar. Di sini hitungan jumlah total node yang terdiri dari ukuran daftar tidak wajib, lebih baik menghindari melintasi untuk menghitung. Nah, di sini ada memasukkan elemen di kepala daftar bertaut tunggal. Nah, di sini ada properti penting dari daftar tertaut adalah bahwa daftar tersebut memiliki ukuran tetap yang telah ditentukan sebelumnya. Ia menggunakan peluang secara proporsional dengan jumlah elemennya saat ini. Saat menggunakan daftar tertaut tunggal, kita dapat dengan mudah menyisipkan elemen-elemen di bagian atas daftar. Nah, di sini langkah untuk menyisipkan. Pertama itu buat simpul baru, kembali baru, terus atur elemennya ke elemen baru. Terus atur linknya berikut untuk merujuk ke head saat ini. Atur head listnya agar menunjuk ke node baru. Nah, ini algoritma wes node E. Nah, untuk memasukkan elemen di ekor daftar bertaut tunggal, pertama itu buat simpul baru, terus tetapkan referensi berikutnya ketika ada, tetapkan referensi ekor berikutnya agar menuju ke simpul baru ini, dan perbarui referensi ekor ke node baru seperti ini. Di sini ada menghapus elemen dari linked list tunggal. Nah, menghapus elemen dari head dari daftar list tunggal pada dasarnya adalah operasi kebalikannya dari
memasukkan elemen baru di head. Sayangnya memang demikian tidak mudah untuk menghapus node terakhir dari daftar bertaut tunggal. Bahkan jika kita mempertahankan referensi ekor langsung ke node terakhir dari daftar, kita dapat mengaksesnya dengan simpul sebelum simpul terakhir untuk menghapus node terakhir. Kita tidak dapat mencapai simpul sebelum ekor dengan mengikuti tautan berikutnya dari daftar tersebut. Satu-satunya cara untuk mengakses node ini adalah memulai dari awal daftar dan mencari sembunyi melalui daftar. Urutan operasi link hopping seperti itu bisa memakan waktu lama. Dan sini if head is known, then indicate an error and list empty. Nah, di sini operasi ini dilakukan dengan lebih efisien daftar bertaut ganda, menerapkan stack dengan single linked list. Implementasi stack ini mempertahankan dua variabel. Yang pertama, kepala referensi ini di bagian atas daftar untuk melacak jumlah nilai saat ini yang ditumpukan. Tumpukan menggunakan kelas non-public simpul untuk mewakili setiap node yang didorong atau dimasukkan dalam atau dalam keluar. Nah, itu simple object dan mempertahankan dua variabel. Yang pertama, elemen untuk menyimpan data dan next itu untuk referensi ke node berikutnya. Nah, ini linked stack. Di sini ada codingannya. Di sini membuat empty kosong, stack yang kosong. Di sini kita menggunakan self-tick head dengan size-nya 0. Di sini len kita mengembalikan angka dari elemen yang ada di stack. Nah, di sini kita return untuk mengembalikan nilai dari size. Nah, kita mengembalikan dari 0. Terus di sini jika adalah kosong is empty, maka mengembalikan benar jika stack itu adalah empty. Berarti kalau stack itu kosong berarti itu benar. Nah, di sini ada devtop. Ini untuk mengembalikan tapi tidak dihapus. Elemen ini berada di atas dari stack dan exception. Nah, jika stacknya kosong itu berarti kosong. Nah, di sini kita push. Nah, kita ini pop fungsinya push ini untuk menambahkan elemen ke atas dari stack. Nah, kita begini, kita buat self kepalanya dulu, terus buat node self ini untuk membuat link yang baru atau new node dengan size plus sama dengan 1. Nah, terus kita membuat untuk menghapus. Nah, kita menggunakan fungsi pop untuk remove dan return the element from the top. Nah, kita menghapus dan mengembalikan nilai dari atas stack dan membangkitkan kembali dari kosong kecuali jika stacknya itu empty. Nah, seperti itu. Jadi di sini lihat. Terus di sini ada div string, ini untuk representasi string pada stack. Nah, seperti ini. Terus ada analisis dari linked stack operasi. Semua metode selesai dalam waktu yang konstan. Kasus terburuk, analisis demonstrasi dari penggunaan posisi penggunaan. Ada operasiannya s push, ini pop untuk menghapus, push untuk mendorong menambahkan. Top ini di atas, terus len is empty itu kosong. Terus ada menerapkan intent dari single linked list. Hasil ini memastikan waktu kosong 1. Terus ini mempertahankan 3 variabel instan elemen ditambahkan dengan terakhir dengan dihapus DQ dari depan daftar. Nah, perhatian tambahan harus diberikan untuk menjaga keakuratan ekor referensi atau tail selama NQY node terbaru misalnya menjadi ekor baru. Jika hanya ada satu elemen daftar, elemen tersebut juga menjadi kepala baru. Penggunaan ruang bersifat linear juga dalam elemen. Ini daftar bertaut melingkar. Ini pada bab sebelumnya konsep array melingkar diimplementasikan menggunakan aritmatika modular untuk memajukan indeks dari slot terakhir ke slot pertama array dalam daftar secara melingkar. Daftar menggunakan referensi berikut untuk merujuk kembali. Untuk menunjuk kembali ke bagian atas daftar. Daftar bertaut sekular memberikan model yang lebih umum dibandingkan dengan daftar bertaut standar atau linked list standar untuk kumpulan data yang bersifat siklik, yaitu yang tidak memiliki gagasan khusus tentang awal dan akhir. Tautan sirkular
harus menyimpan referensi ke node tertentu agar dapat menggunakan daftar saat ini. Terus ada penjadwalan round robin, kompetisi penuh penjadwal yang dilakukan iterasi melalui kumpulan elemen secara melingkar dan melayani setiap elemen yang melakukan tindakan tertentu padanya. Nah, terus ada penjadwalan seperti ini digunakan misalnya untuk mengalokasikan secara wajar sumber daya yang dipakai sebersama oleh kumpulan klien. Penjadwalan round robin sering digunakan mengalokasikan sebagian waktu CPU ke berbagai aplikasi yang berjalan secara bersamaan di komputer. Penjadwalan round robin dapat dirumuskan dengan ADT antrian umum dengan berulang kali melakukan langkah-langkah berikut pada antrian key. Nah, ini key sama dengan titik DQY terus dalam kurung elemen pelayanan NQY. Nah, jika antrian yang digunakan mengenai hal ini dapat peningkatan overhead saat menghapus sebuah node dari depan dan menambahkan satu di akhir. Dengan antrian melingkar kelas, kita dapat mengisi perjalanan round robin. Nah, di sini menerapkan antrian circular linked list. Implementasinya hanya mempertahankan dua variabel, yaitu tail dan size. Referensi ekor berikutnya dihubungkan dengan head, terus self, tail, next. Nah, antrian melingkar kelas mendukung putar tambahan yang menghapus elemen dari depan dan menyisipkan ke bagian belakang. Antrian hal ini dicapai untuk menetapkan kepala lama sebagai ekor baru. Nah, ini self tail, terus next sama dengan self text berikutnya. Jadi self text itu sama dengan self text berikutnya. Nah, di sini kita buat key implementation using circularity linked list untuk penyimpanan. Nah, di sini ada kelas node. Ini non public class untuk storing a single linked node. Jadi untuk slot elemen next jadi non public. Jadi tidak bisa diakses di sembarangan. Harus dalam objek apa ya namanya, lupa aku. Harus dalam functionnya. Nah, di sini membuat def init self element next. Nah, di sini membuat elemennya sama dengan next, Terus di sini kita buat nih def init self. Nah, ini untuk membuat kue yang kosong. Nah, kita buat di sini self tail itu kosong, jadi ekornya kosong, terus size juga kosong. Representasi dari kue ini number dari elemen kue elemen. Nah, ini untuk mengembalikan angka dari elemen yang ada di dalam kue, kita pakai fungsi return untuk mengembalikan nilai dari self size ukuran. Nah, di sini jika kosong, ini akan mengembalikan benar jika kue itu adalah kosong. Nah, return self size sama dengan 90. Terus ada def first. Nah, ini return but do not remove. Tapi jangan menghapus elemen yang ada di depan dari kue. Di sini kita pakai if self adalah kosong, maka raise empty kue is empty. Di sini ada kepalanya head, self, titik, tail sama dengan next. Jadi ini headnya itu tail berikutnya. Terus kita return head elemennya. Nah, di sini ada def dqy, remove and return the first. Nah, ini menghapus dan mengembalikan nilai pertama dari elemen qy atau vivo dan membangkitkan jika kosong dia itu berarti kuenya itu kosong, seperti itu. Nah, di sini if self is empty, jika ini kosong maka jika kosong maka kuenya is empty. Nah, di sini ada old head kepala lama. Nah, jika self jadi itu old head sama dengan self titik tail, jadi sama dengan ekor berikutnya. Nah, jika self size-nya sama dengan 1, maka self tail-nya itu sama dengan kosong. Maka dia akan ini menghapus satu elemen dan kuenya itu akan empty atau kosong. Terus
else-nya itu self tail next sama dengan old head next. Nah, jadi self tail next-nya itu maka menjadi old head next. Nah, terus self size-nya itu -1. Terus mengembalikan old head element. Terus def and QY self, nah ini menambahkan elemen dari belakang dari QY tersebut. Nah, new self node non. Ini node barunya akan menjadi ekor barunya seperti itu. Nah, jika self is empty maka newest next sama dengan newest. Nah, ini untuk menginisialisasi curricular-nya. Terus jika bukan else-nya newest next sama dengan self tail next seperti tadi, tapi dia pakai +1. Nah, ini untuk memutar dari depan elemen ke belakang dari QY-nya. Nah, terus di sini ada jika self size-nya lebih besar dari 0, maka self tail sama dengan self tail next. Jadi self tail-nya itu become a new tail, menjadi ekor yang baru. Terus str ini representasi ini bisa kita jelaskan karena sudah benar. Nah, seperti ini. Terus menghapus elemen dari awal nanti dan melingkar ke daftar. Nah, ini lingkar. Daftar tertaut ganda. Ini motivasi dalam daftar tertaut tanggal itu menyimpan referensi node yang berada di depan setelahnya. Keterbatasan daftar tertaut tanggal sulit untuk menghapus node bagian daftar secara efisien secara lebih umum. Nah, jika hanya diberikan referensi node tersebut, hal ini karena tidak dapat menentukan node tersebut dengan segera mendahului node yang akan dihapus. Namun node tersebut perlu memperbarui referensi berikutnya. Seperti ini. Dapat diakses harus simpulnya i terus ekor. Nah, jika tidak akan kembali. Referensinya akan untuk node sebelumnya perlu diperbarui. Nah, ini akan diperbarui. Nah, batasan daftar taut tunggal di atas dan daftar bertautkan di mana setiap node menyimpan referensi eksplisit ke node sebelumnya dan referensi ke node setelahnya. Hal ini memungkinkan 01 operasi pemburuan waktu baik untuk penyisipan dan penghapusan. Mana penghapusan? Untuk segera node yang akan dihapus namun dapat dilakukan referensi berikutnya. Nah, untuk menghindarinya berpasi batas. Hanya penggunaan untuk menyisipkan penghapusan pada sebenarnya dalam daftar dalam list. Untuk menghindari beberapa kasus-kasus ketika beroperasi di dekat batas daftar bertahap ganda, ada baiknya menambahkan node khusus di kedua ujung daftar. Itu tajuk simpul di awal daftar dan cuplikan simpul di akhir daftar. Node tidak disebut penjaga, jangan menyimpan elemen. Untuk daftar kosong, kolom header berikutnya mengarah ke cuplikan dan kolom sebelumnya dari cuplikan menuju ke header. Penggunaan sentinel menjelaskan lebih ke operasi node header dan trailer tidak pernah berubah-ubah, hanya node di antara keduanya yang berubah. Semua penyimpanan dan penghapusan dapat ditangani secara terpadu. Sebuah node baru sedang disiapkan atau dihapus di antara sepasang node yang sudah ada. Nah, memasukkan linked list ganda ini memasukkan secara sewenang-wenang posisi dalam daftar yang tidak kosong. Ini memasukkan di awal headernya begini, ganda dia. Nah, implementasinya linked list ganda itu ini dasarnya double linked list. Yang pertama itu base class property double linked list representation. Nah, kita mau membuat kelas node atau fungsi node menggunakan dia itu non public dan di storing ke double linked node. Nah, di sini kita buat dev init ini untuk menginisialisasi node-nya, terus di sini elemen untuk penyimpanan elemennya, di sini untuk previous dan di sini untuk next-nya. Ini lanjut aja. Nah, di sini ini untuk
mengembalikan pertama ini ya, membuat MTA ini sudah membuat empty yang kosong dalam list. Pertama itu self ini kita kasih non semua sebagai kosong ya, seperti itu. Terus isi def len ini untuk mengembalikan angka dalam elemen yang ada dalam listnya, daftarnya. Kita pakai return untuk mengembalikannya lagi. Is empty itu untuk jika kosong tadi. Nah ini def insert between ini untuk menambahkan elemen antara dua node yang sudah ada dan mengembalikan node yang baru. Terus ini delete node itu bisa kita delete sentinel node dari list dan mengembalikan elemen itu. Nah, terus kita menerapkan dequeue dengan double linked list. Implementasi dequeue antrean ujung ganda atau berbasis array sebelumnya mencapai operasi pada diamortisasi 01 kali karena sesekali perlu mengubah ukuran array. Dengan implementasi berdasarkan daftar out ganda, kita dapat mencapai semua operasi dequeue kasus terburuk hanya satu kali dengan menggunakan sentinel. Perhatikan perubahan berikut. Header tidak menyimpan elemen pertama dari dequeue. Itu adalah node tepat setelah header yang menyimpan elemen pertama dengan asumsi dequeue tidak kosong. Demikian pula node sebelum trailer menyimpan elemen terakhir dari dequeue dan memasukkan antara dan hapus node. Metode diwarisi di kelas anak untuk mengimplementasikan penyimpan atau penghapusan node di awal atau akhir dequeue. Nah, di sini double ended queue implementation based double linked list. Di sini ada daftar posisi ADT atau tipe data abstrak yang telah kita pertemukan sejauh ini, yaitu tumpukan antrian. Dan antrian ini antriannya berujung ganda hanya menjadi operasi pembaruan yang terjadi pada satu ujung rangkaian dan ujung lainnya. Perhatikan contoh berantrian sebelumnya untuk pelanggan yang menunggunya untuk menerima layanan. Bagaimana jika pelanggan ingin meninggalkan antrian sebelum mencapai loket tiket? Bagaimana jika seorang sedang mengantri untuk membeli tiket mengirimkan temannya untuk memotong antrian di posisi tersebut? Hal ini memotivasi penggunaan ADT yang lebih umum, memberikan cara bagi pengguna untuk melakukannya merujuk ke elemen dimanapun secara berurutan dan melakukan penyisipan sewenang-wenang dan penghapusan. Dalam berbasis basis array, indeks bilangan bulat memberikan cara yang sangat baik untuk menggambarkan lokasi satu elemen atau lokasi di mana penyisipan atau penghitungan harus dilakukan. Namun indeks numerik bukanlah pilihan yang baik untuk menggambarkan posisi dalam daftar linked list. Kita tidak dapat mengakses suatu entry secara efisien dengan mengetahui indeksnya. Terus kita menemukan elemen pada indeks tertentu dalam tahap bertaut, memerlukan penulisan daftar secara bertahap dari awal atau akhir sambil terus menghitung elemen. Indeks bukan abstraksi yang baik untuk menggambarkan posisi lokal di beberapa aplikasi karena indeks suatu entry berubah seiring waktu karena penyisipan atau penghapusan yang terjadi di awal rangkaian. Misalnya, mungkin tidak mudah untuk menggambarkan lokasi seseorang yang mengentry dengan mengetahui secara tepat seberapa jauh orang tersebut berada di garis depan seperti ini. Nah, contoh lain pengolahan kata atau dokumen teks dapat dilihat sebagai rangkaian karakter yang panjang. Rangkaian karakter yang pengolahan kata. Nah, kita lanjut. Pengolahan kata menggunakan abstraksi al-cursor untuk mendeskripsikan posisi dalam dokumen tanpa penggunaan indeks bilangan bulat secara eksplisit sehingga memungkinkan operasi seperti hapus karakter di kursor atau memasukkan karakter yang tepat setelah kursor.
Nah, lebih jauh lagi kami mungkin dapat merujuk pada posisi yang melekat dalam suatu dokumen seperti awal bagian tertentu pada terbergantung pada indeks karakter atau bahkan nomor bagian yang dapat berubah seiring perkembangan dokumen. Nah, bisa kita menggunakan referensi Indonesia sebagai posisi. Nah, daftar linked list menyediakan penyisipan dan penghapusan waktu 01 pada posisi wewenang selama referensi ke node yang relevan tersedia. Oleh karena itu, sangat menarik untuk mengembangkan ADT yang mana referensi simpel berfungsi sebagai mekanisme untuk menggambarkan suatu posisi. Faktanya, kami berbasis bertaut ganda. Kelas memiliki metode yang memasukkan antara dan hapus node yang menerima referensi sebagai parameter. Nah, namun penggunaan node secara langsung seperti ini akan melanggar prinsip desain abstraksi berorientasi objek dan enkapsulasi yang diperkenalkan pada kuliah sebelumnya. Ada beberapa alasan untuk mengenkapsulasi node terdaftar link. Nah, akan lebih mudah bagi pengguna jika mereka tidak perlu memikirkan detail implementasi seperti manipulasi referensi node tingkat rendah atau ketergantungan kami pada penggunaan node Sentinel. Kami dapat memastikan ketahanan struktur data dengan tidak mengizinkan pengguna mengakses atau memanipulasi referensi node secara langsung dengan mencegah kesalahan pengolahan oleh pengguna. Nah, enkapsulasi memberikan fleksibilitas untuk mendesain ulang struktur data dan meningkatkan kinerjanya. Nah, daftar posisi ADT memberikan abstraksi umum dari rangkaian elemen dengan kemampuan yang mengidentifikasi lokasi suatu elemen. Jika menyediakan lebih sederhana pada abstrak posisi untuk mendeskripsikan lokasi dalam daftar, suatu posisi bertindak sebagai penanda atau penanda dalam daftar yang lebih luas. Posisi P tidak terpengaruh oleh perubahan di tempat lain di dalam daftar kecuali jika dihapus menggunakan perintah eksplisit. Contohnya, posisi adalah objek sederhana yang hanya mendukung metode berikut. Elemen mengembalikan elemen yang disimpan pada posisi P. Posisi berfungsi sebagai parameter pada beberapa metode dan sebagai nilai kembalian dari metode lain. Nah, di sini daftar posisi ADT kiri mendukung hal berikut. Aksesor metode L pertama mengembalikan posisi elemen pertama L atau tidak jika L kosong. L terakhir mengembalikan posisi elemen L atau tidak jika L kosong. L sebelum P bervisi mengembalikan posisi L tepat sebelum posisi P atau tidak jika P ada posisi pertama. L setelah P mengembalikan posisi L segera setelah posisi P atau tidak jika P adalah posisi terakhir. Nah, L is empty mengembalikan benar true jika daftar L tidak mengandung elemen apapun. Line kiri mengembalikan jumlah elemen dalam daftar. Terus iter kiri mengembalikan iterator maju ke untuk elemen tersebut. Nah, daftar posisi AT mencakup metode pembaruan berikut. L tambahkan pertama, insert first menyisipkan elemen baru di depan L menggunakan posisi elemen baru. Terus insert last, siapkan elemen baru di belakang L, kembalikan posisi elemen baru. Terus apa ya, lupa aku. Before, sebelum menyisipkan elemen baru tepat sebelum PL mengembalikan posisi elemen. Terus di sini after menyisipkan elemen baru tepat setelah prinsip P di L mengembalikan posisi elemen baru. Terus change replace menggantikan elemen pada posisi yang berbeda. Terus ada delete, hapus dan kembalikan elemen pada posisi P dan L membuat posisi tersebut tidak valid. Ada beberapa pengamatan, perhatikan bahwa first dan last metode daftar posisi mengembalikan posisi terkait bukan elemen. Elemen pada suatu posisi dapat diperoleh dengan memanggil metode elemen pada posisi tersebut. Di sini L first elemen pertama dalam daftar, terus L last elemen terakhir dalam daftar. Keuntungan menerima posisi sebagai nilai kembalian yang terdapat menggunakan posisi tersebut untuk menavigasi daftar cursor data first while cursor is not known, print cursor elemen cursor data daftar. Nah, ini untuk memprint elemen storage dan posisinya, terus advance untuk ke next position, untuk ke posisi berikutnya jika ada. Karena ada yang menyertakan dukungan untuk Python loop mengulang while fungsi pengguna dapat mengandalkan sintaks for loop tradisional untuk
traversal maju dari daftar bernama data, and for A in every A. Nah, seperti ini return value L before P non L terus seperti ini. Nah, lihat step mode ada metode ADT daftar posisi berjalan dalam launcher. Di sini belum desain daftar jembatan menggunakan double linked list. Dalam step metode ADT daftar posisi berjalan dalam waktu 01 kasus tersebut menunjukkan kami mengenalkan basis bertahap ganda kelas untuk representasi hingga terendah kami menyediakan antara muka publik sesuai dengan daftar ADT. Kami mengidentifikasi posisi kelas bersarang dalam daftar posisi kelas. Berbagi kami daftar posisi ini tidak mungkin berakhir menjadi mubazir posisi instan untuk mereferensikan node dasar yang sama. Oleh karena itu kami mendefinisikan persamaan dan NE metode khusus dalam kelas posisi untuk melaksanakan tes seperti hal Q. Nah, ini kelas positional double linked list ini positional container of element yang menyetujui positional akses posisinya. Terus di sini kita membuat kelas posisi. Abstraction ini merepresentasikan dari location dari elemen yang single sendiri. Nah, kita buat sini def init self container node ini constructor yang seharusnya tidak di-invoke dari user. Nah, di sini self container sama dengan container, self sama dengan node. Terus def element self ini untuk mengembalikan nilai store dari posisi ini. Nah, kita pakai runtime untuk mengembalikan nilai dari node elemen. Terus kita def eq self order. Nah, ini untuk mengembalikan nilai yang benar di posisi representasi yang berada di lokasi yang sama. Terus ada def ns self order. Ini ada terus jika itu tidak direpresentasikan dengan lokasi yang sama, maka mengembalikan tidak dalam self order, memvalidasi posisi. Setiap kali metode daftar posisi kelas menerima posisi sebagai parameter, kami memverifikasi bahwa posisi tersebut valid, dan jika demikian untuk menentukan node yang mendasari terkait dengan posisi tersebut. Fungsi ini diimplementasikan dengan metode non-public bernama mengesahkan secara internal A. Posisi mempertahankan A referensi ke node terkait dari daftar linked list dan juga referensi ke daftar linked instance yang berisi node yang ditentukan. Dengan referensi kontainer kami dapat mendeteksi dengan kuat kapan penelpon mengirimkan ke posisi contoh yang tidak termasuk dalam daftar yang ditunjuk. Nah, di sini def validate ini mengembalikan nilai dari node yang sudah dibangkitkan dan dia proses jika error itu adalah invalid. Nah, di sini if not instance, maka self position, maka rise property harus di position type seperti itu. Kita juga dapat mendeteksi contoh sebagai ini membuat possession. Ini mengembalikan nilai posisi yang sudah ada untuk memberikan node non jika sentinel. Nah, kita juga dapat mendeteksi contoh posisi yang termasuk dalam daftar namun mengacu pada node yang bukan lagi bagian dari daftar tersebut. Nah, itu adalah delete node dari kelas dasar menyetel referensi sebelumnya, dan berikutnya dari node yang dihapus tidak ada kita dapat mengenali kondisi tersebut dan mendeteksi simpul yang tidak digunakan lagi. Metode akses dan pembaruan. Semua metode ini mendeteksi implementasi daftar ortot ganda yang mendasari untuk mendukung antar muka publik ADT. Metode-metode ini bergantung pada mengesahkan kualitas untuk membuka posisi apapun yang dikirim. Mereka juga menggunakan A buat posisi kualitas untuk membungkus node sebagai posisi contoh untuk kembali ke pengguna. Pastikan untuk tidak pernah mengembalikan posisi yang merujuk pada penjaga. Untuk kenyamanan warisan memasukkan insert between metode utilitas yang diganti sehingga metode kita mengembalikan ke position terkait dengan node yang baru dibuat, sedangkan versi yang diwariskan mengembalikan node itu sendiri. Dan sini def first ini mengembalikan nilai pertama yang dalam daftar. Nah, atau kosong jika listnya itu empty, kosong. Nah, kita mengembalikannya make a position self header next. Terus ini last, di sini kita mengembalikan posisi sama yang kayak tadi tapi dia di bagian akhir. Terus ada before sama ini sebelumnya, yang ini after setelahnya. Terus ini iteration, terus ada string, representasi string. Nah, di sini insert between, menambahkan alamat antara node yang sudah ada dan
mengembalikan posisi baru. Nah, di sini ada at first ini menambahkan elemen ke depan dari list dan mengembalikan posisi yang baru. Nah, terus di sini insert elemen itu insert last sama tapi dari belakang, before sama juga tapi dari sebelumnya, after setelahnya, dan delete itu menghapus elemen dari position P. Nah, replace ini untuk mengganti elemen yang ada di posisi P menggunakan terus mengembalikan elemen formal itu di position P. Terus ada L position P ini untuk menambahkan semuanya agar bisa terbaca. Terus menyortir daftar isi. Nah, kami mencatatkan algoritma posisi berdasar ternyata kami mempertahankan 3 variabel. Yang pertama itu ada penanda posisi pelikan yang terus ada bagian daftar yang sedang diurutkan, terus poros yang posisinya tepat setelah penanda berjalan untuk bergerak ke kiri dari penanda selama masih ada elemen sebelumnya yang nilainya lebih besar dari pivot. Nah, studi kasus mempertahankan frekuensi akses. Nah, seperti ini. Untuk memelihara kumpulan elemen sambil mencatat beberapa kali setiap elemen diakses, contohnya browser web yang melacak URL pengguna yang paling dapat diakses, terus koleksi musik yang menyimpan daftar lagu yang paling sering diputar oleh pengguna. Nah, daftar favorit tadi harus menyediakan metode berikut. Akses elemen tingkat jumlah aksesnya dan tambahkan ke daftar favorit jika belum ada. Terus delete, hapus elemen dari daftar favorit jika ada. Terus atas top K mengembalikan iterasi ke elemen yang paling banyak diakses. Terus di sini daftar favorit diurutkan setiap kali suatu item diakses hitungannya bertambah dan posisinya disesuaikan dalam daftar menggunakan teknik yang mirip dengan algoritma penyisipan sorter. Ini menggunakan daftar posisi sebagai struktur data yang mendasarnya. Setiap elemen dari daftar posisi adalah turunan dari kelas barang memiliki 2 elemen nilai menghitung, menyediakan metode yang mengakses menghapus item dan daftar mencetak favorit teratas. Ada utilitas non publik untuk mencari item dan memperbarui daftar itu atas top K metode yang menggunakan daftar yang diurutkan favorit. Setiap kali item diakses hitungnya dihitung bertambah dan posisinya dalam daftar adalah diperbarui dengan menggunakan pindah naik. Nah, terus di sini menggunakan daftar dengan heuristik pindah ke depan. Pada implementasi sebelumnya metode akses dilakukan dalam waktu yang sebanding dengan indeks dalam daftar favorit. Artinya, jika adalah yang terpopuler ke K dalam daftar favorit, maka mengaksesnya memerlukan waktu 0K. Lokalitas preferensi setelah suatu elemen diakses, kemungkinan besar elemen tersebut akan diakses lagi dalam waktu dekat, misalnya halaman web yang dikunjungi oleh pengguna. Heuristik pindah ke depan memanfaatkan lokalitas referensi untuk meningkatkan kinerja metode akses. Idenya adalah memindahkan elemen ke depan daftar setiap kelas yang diakses. Harapan kami tentu saja elemen ini dapat diakses setelah kembali dalam waktu yang dekat. Namun urutan pernyataan hilang karena heuristik ini. Pertimbangkan misalnya skenario di mana kita memiliki n elemen dan rangkaian akses n pangkat 2 berikut. Elemen 1 diakses n times. Elemen 2 akses n times. Terus elemen n jika kita menyimpan elemen yang diartikan berdasarkan jumlah aksesnya, maka setiap elemen saat pertama kali diakses yaitu 1, 2, yang dengan demikian total waktu untuk melakukan rangkaian akses proporsional seperti ini n tambah 2n tambah 2 3n titik n kali n sama dengan 1 tambah 1 tambah 3 n sama dengan n tambah 1 kurang 2. Jadi hasilnya n 3. Jika kita menggunakan heuristik pindah ke depan, masukkan setiap elemen saat pertama diakses. Each sequence access elemen 1 takes time dan sequence access to element 2 takes one time. Each sequence. Jadi kita waktu berjalan untuk melakukan semua akses dalam kasus ini adalah n pangkat 2. Jadi dalam hal ini heuristik perpindahan ke depan lebih cepat. Efek ini bersifat universal heuristik dan mungkin lebih lambat akan lainnya. Nah, pertukaran dengan heuristik pindah ke depan, versi MTP tidak mempertahankan elemen favorit yang diurutkan berdasarkan jumlah aksesnya. Ketika dia meminta menemukan K elemen paling banyak yang diakses, kita perlu mencarinya. Kami akan menerapkan top K metode sebagai berikut. Kami menjalankan semua entry daftar favorit kami daftar bernama temp. Kami memindai daftar TMP sebanyak K kali jika di setiap pemindahan kami menemukan entry dengan jumlah yang terbesar. Penulisan metode temp ini memerlukan waktu 0 jika
Jadi jika K adalah konstanta metode tetap berjalan, namun jika K sebanding dengannya maka tetap berjalan waktu ON pangkat 2. Contohnya jika kita ingin 25% teratas dalam daftar, dimungkinkan untuk mendefinisikan metode top K di ON tambah K log N, metode antrian prioritas. Kita dapat dengan mudah mencapai ON log N waktu jika menggunakan algoritma prioritas standar yang menyusun ulang daftar sementara untuk melaporkan teratas. Nah, di sini kelas favorit list element ordered with non-friend. Ini daftar elemen yang diorder menggunakan move memajukan ke depan heuristik. Nah, di sini kita membuat def move up untuk mengakses item dari posisi P di depan list. Nah, di sini ada we override because karena listnya tuh lebih panjang dari sorted, maka di generate sequence-nya tuh ada di atas K elemen yang ada di times to access count. Nah, di sini langsung saja di sini urutan linked list dan array. Nah, keuntungannya itu array menyediakan akses 01 ke elemen berdasarkan indeks bilangan bulat. Sebaliknya linked list menyediakan waktu 0k untuk mengakses elemen ke K dalam waktu ONK jika menelusuri mundur dalam daftar linked list ganda. Nah, operasi dengan batas asymptotic yang secara biasanya menjalankan faktor konstanta secara lebih efisien dengan struktur berbasis array dibandingkan dengan struktur tertaut. Representasi berbasis array biasanya menggunakan memori yang lebih sedikit dibandingkan struktur tertaut kontainer berbasis array, hanya memerlukan ruang untuk elemen dengan daftar linked list. Memori diperlukan untuk menyimpan tidak hanya elemen tetapi juga referensi ke nodenya. Keuntungan urutan berlinked list itu struktur berbasis tautan memberikan batasan waktu buruk untuk operasinya. Hal ini berbeda dengan batas demonstrasi yang terkait dengan perluasan atau konstruksi susunan dinamis penting untuk sistem waktu nyata. Struktur berbasis tautan pendukung menyimpan penghapusan waktu O1 pada posisi menang-menang. Hal ini dapat kontras dengan ukuran berbasis array. Misalnya metode insert atau pop dari kelas daftar Python yang membutuhkan ON kurang K tambah 10 untuk beroperasi pada indeks K karena memerlukan loop untuk menggeser semua elemen berikutnya. Nah, di sini ringkasannya yang membahas topik dalam kuliah ini dapat keterbatasan mengapa daftar perlukan berbagai jenis daftar link. Ya, sepertinya itu saja. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.